Siapa yang gak kenal nama Prabowo Subianto? Saking terkenalnya nih, sosok ini telah menjadi calon wakil presiden 1 kali dan 2 kali calon presiden. Heads, tapi jangan salah. Meski hanya calon, Prabowo hanya membutuhkan waktu singkat untuk ikut bertarung di pesta demokrasi tertinggi Indonesia loh. Tercatat Prabowo pertama kali terjun di dunia politik pada tahun 2004 bersama Partai Golkar dan menjadi calon wakil presiden Megawati pada tahun 2009. Sosok yang pernah menjabat sebagai Komandan Kopassus ini sekarang mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Menariknya nih, ditunjuknya Prabowo untuk mengisi jabatan Menteri Pertahanan pada 2019 silam cukup buat heboh loh. Bagaimana tidak? Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah rival pemilihan presiden di tahun 2014 dan 2019. Tapi nggak heran sih, namanya politik, kawan dan musuh nggak ada yang abadi. Ngomongin politik nih, hampir dapat dipastikan bahwa nama Prabowo akan kembali bertarung pada tahun 2024 mendatang. Nah lantas, gimana perjalanan Prabowo Subianto hingga diusung sebagai calon presiden di 2024 nanti? Siapa sangka, pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951 ini telah melanglang buana sejak usia muda. Di umur yang masih 16 tahun, Prabowo harus mengikuti jejak orang tuanya yang harus tinggal di berbagai negara. Gak heran sih, jika mantan komandan Kopassus ini fasih dalam berbahasa Inggris. Bagaimana tidak? Prabowo menempuh pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Di umur 19 tahun, sosok yang dijuluki Macan Asia ini kembali ke Indonesia dan memilih untuk masuk ke dunia militer, yang ternyata membuat karir anak dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Sigar ini kian bersinar. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Prabowo mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan II. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, sebuah pasukan khusus TNI AD kala itu. Nah, kalau sekarang nih, Kopasanda disebut Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Kerennya lagi nih, salah satu tugas pertama Prabowo kala itu adalah menjadi komandan peleton dalam operasi Tim Nanggal di Timur Timur. Nah, pada saat itu, Prabowo menjadi komandan termuda loh. Ayal, jika Prabowo tidak membutuhkan waktu lama, hingga akhirnya diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada Desember 1995. Gak hanya memiliki karir yang mentereng, siapa sangka Prabowo merupakan cucu dari Margono Jojo Hadikusumo, salah satu sosok pendiri Bank Negara Indonesia. Gak heran jika sang ayah pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo atau Kabinet ketiga pemerintahan Soekarno. Karir gemilang Prabowo di dunia militer nyatanya harus terhenti ketika Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden sekaligus mertua dari Prabowo harus mundur dari kursi nomor 1 Indonesia karena kondisi perpolitikan yang sedang bergejolak. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, di kondisi tersebut, Prabowo yang menjabat sebagai Pangkostrat harus dialihkan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Hingga akhirnya diberhentikan atas beberapa tuduhan terkait kerusuhan Mei 1998. Setelah berakhir di dunia militer, Prabowo menghabiskan waktu belajar dunia bisnis dari sang adik Hasim Jojo Hadikusumo. Gak main-main, setelah namanya tidak terdengar bertahun-tahun, siapa sangka Prabowo berhasil membangun gurita bisnis di bawah bendera PT Nusantara Energi. Perusahaan yang juga bertindak sebagai holding berbagai jenis usaha seperti pertambangan, migas, pengelolaan kertas, sawit, dan masih banyak lagi. Gak heran, Prabowo Subianto sering disebut sebagai salah satu pejabat negara yang memiliki kekayaan yang melimpah dalam beberapa tahun terakhir. Nah lantas, berapa kekayaan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju ini? Tapi sebelum lanjut nih, ada baiknya kalau kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. So, stay tune sampai habis ya!
Lansir dari dokumen lhkpn.kpk.go.id tahun pelaporan 2020, kekayaan Menteri Pertahanan era Jokowi ini mencapai 2 triliun rupiah lebih. Nominal ini termasuk koleksi kendaraan seperti Toyota Lexus tahun 2002 dengan harga mencapai 400 juta rupiah. Mitsubishi Pajero tahun 2000 seharga 175 juta rupiah. Honda CR-V tahun 2007 dengan harga 130 juta rupiah. Kendaraan sejuta pejabat, yakni Toyota Alphard tahun 2005 seharga 400 juta rupiah. Tapi jangan salah, meski terbilang murah, nominal tersebut sebanding dengan harga Alphard pengeluaran terbaru loh, mengingat inflasi yang naik 3 hingga 5% per tahunnya. Menariknya lagi nih, sosok yang baru saja mendeklarasikan diri untuk maju di Pilpres 2024 ini memiliki koleksi mobil klasik loh. Seperti Land Rover tahun 1992 dan 1994. Terakhir ada Toyota Land Cruiser pengeluaran tahun 1980. Aset berharga lainnya yang dimiliki mantan suami Siti Hediati Haryadi ini adalah berupa tanah dan rumah mewah yang tersebar di Jakarta dan Bogor. Gak main-main, nilai dan aset tanah dan rumah Prabowo mencapai 275 miliar rupiah lebih. Nah, salah satu yang terkenal berlokasi di Hambalang, Bogor dengan fasilitas ruang kerja pribadi, pendopo yang terdapat di halaman yang super gede, hingga kandang dan area bermain kuda. Ngomongin kuda nih, bukan rahasia lagi sosok yang menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia ini memiliki banyak koleksi kuda. Nah, yang bikin geleng-geleng nih, salah satu kuda keturunan Portugal yang diberi nama Princip memiliki harga selangit, yakni mencapai 3 miliar rupiah. Gak main-main, lansir dari media Tempo, Prabowo memiliki 50 kuda serupa yang tersebar di Sentul, Jawa Barat. Gak sampai situ aja, Ketua Umum Partai Gerindra ini memiliki aset berupa surat berharga dengan nilai mencapai 1,7 triliun rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 16 miliar rupiah dan kas setara kas sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, gimana menurut kamu? Sungguh tajir bukan sang menteri kita ini? Itulah tadi segala macam kemewahan dan lika-liku dalam hidup sosok Prabowo Subianto. Semoga ya, Pak Prabowo berhasil menjalankan amanah hingga akhir periode Pak Jokowi. Atau jika kamu punya harapan, tulis di kolom komentar ya.